Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan merancang sistem penyampaian jasa. Sebelum lanjut ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Mamat Taufik Hidayat, ada teman saya Dayu Permata dan Khairinisa Apriliana. Dalam BAB ini isu berkaitan dengan sistem penyampaian jasa, diantaranya desain sistem penyampaian jasa, service blueprinting, service encounter, service escapes, diagram swing, lokasi fasilitas jasa, tata letak fasilitas jasa, manajemen permintaan dan penawaran jasa, dan peran krusial karyawan dan pelanggan dalam sistem penyampaian jasa. Faktor untuk mempertimbangkan keputusan desain jasa. Kontrak pelanggan pertama. 2. Bauran jasa. 3. Lokasi konsumsi jasa. 4. Desain fasilitas dan aksesoris jasa. FEMT teknologi. 6. Karyawan. 7. Struktur organisasi. 8. Informasi. 9. Manajemen permintaan dan penawaran. Deseti prosedur. 11. Pengendalian. Tipe operasi jasa. Ada 4 tipe operasi yang dijumpai dalam sistem penyampaian jasa, yaitu 1. Project, umumnya aktivitas. Aktivitas tersebut dikerjakan dalam jangka waktu relatif lama dan volumenya kecil sedikit. Apabila semua aktivitas tersebut telat selesai, maka proyek bersangkutan juga rampung. Beberapa jasa profesional yang menangani proyek antaranya arsitek, konsultan, pengacara, akuntan, dan dokter. Batch kedua, job shop. Dalam operasi job shop, jasa disesuaikan dengan spesifikasi dan kebutuhan pelanggan. Oleh karena itu, faktor terpenting dalam tipe ini, kemampuan untuk melaksanakan berbagai kombinasi dan tahapan rangkaian aktivitas yang berbeda bagi setiap konsumen. 3. Lini, flow shop. Tipe ini berhubungan dengan penyampaian jasa yang telah dibakukan, sehingga rangkaian operasi yang dilakukan relatif sama. Contoh jasa termasuk dalam kategori ini: JA pencucian sepeda motor dan mobil, registrasi atau pendaftaran ulang di berbagai perguruan tinggi, pemeriksaan kesehatan, tes laboratorium, dan perpanjang SIM dan STNK. 4. Proses berkesinambungan, ongoing process. Contoh jasa yang tergolong dalam tipe proses kesinambungan kepolisian, pemadam kebakaran dan unit gawar darurat, UGD. Ancangan desain sistem jasa. Ada 5 macam ancangan. 1. Jasa personal, personalized service. Contoh, jasa konseling dan wedding planner. 2. Ancangan lini produksi. Ada karakteristik yang menunjang keberhasilan ancangan ini. A. Adanya keterbatasan karyawan dalam hal kebebasan bertindak. B. Adanya pembagian kerja. C. Menggantikan sumber daya manusia dengan teknologi tertentu. 3. Memisahkan operasi kontak tinggi dan operasi tanpa kontrak langsung dengan pelanggan. 4. Partisipasi pelanggan. 5. Swalayan, self-service. Service blueprinting adalah ancangan grafis visual yang bisa membantu para manajer jasa untuk mendapatkan gambaran holistik tentang jasa dan layanan, serta memperoleh wawasan manajerial mengenai karakteristik pengalaman pelanggan. Pelanggan berinteraksi dengan perusahaan jasa. Sebagai contoh, beberapa service encounter yang dialami tamu hotel meliputi check-in di meja resepsi, diantar ke kamai oleh bellperson, makan di resto hotel, dan check-out. Dalam sekilas, tamu hotel mendapatkan gambaran mengenai kualitas jasa organisasi. Lokasi fasilitas jasa. Lokasi sangat berpengaruh terhadap dimensi pemasaran strategi seperti fleksibilitas, competitive positioning, service escapes. Jasa bersifat intangible karena pelanggan mengandalkan tangible cues dalam mengevaluasi sebuah jasa sebelum membelinya dan menilai kepuasan selama dan setelah konsumsi. Contoh, rumah sakit meliputi interior gedung, tempat parkir, ruang tunggu, kantor admisi, ruang perawatan pasien. Desain dan tata letak fasilitas jasa. Desain fasilitas jasa. Faktor yang berpengaruh. 1. Sifat dan tujuan organisasi jasa. Kedua, ketersediaan tanah dan kebutuhan akan ruang, tempat. 3. Fleksibilitas. Четвертый faktor estetis. 5. Masyarakat dan lingkungan. 6. Biaya konstruksi dan operasi. Tata letak fasilitas jasa. 1. Perencanaan spasial. 2.
Perencanaan ruangan. 3. Perlengkapan perabotan. 4. Tata cahaya. Kelima warna. 6. Pesan. Pesan yang disampaikan secara grafis. Surface redesign. Menurut Berry dan Lampo, 2000. Ada 5 ancangan yang digabungkan dalam menciptakan nilai tambah bagi pelanggan. 1. Self-service. 2. Direct service. 3. Pre-service. 4. Bundled service. 5. Physical service. Manajemen permintaan dan penawaran jasa. Faktor yang harus perusahaan pahami kapasitas dan pola permintaan yang dilayani. 1. Permintaan berlebihan, excess demand. 2. Permintaan melampaui kapasitas optimum. 3. Permintaan dan penawaran seimbang pada tingkat kapasitas optimum. 4. Kapasitas berlebihan. Strategi mengelola permintaan. Aspek bermanfaat dalam membantu perusahaan untuk mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi permintaan. 1. Apakah tingkat permintaan mengikuti siklus tertentu yang dapat diprediksi? 2. Apa penyebab utama dari variasi siklikal? 3. Apakah tingkat permintaan berubah secara acak? Strategi mengelola penawaran. 1. Menggunakan karyawan paruh waktu. 2. Menyewa atau berbagi fasilitas dan peralatan tambahan. 3. Menjadwalkan aktivitas downtime selama periode permintaan rendah. 4. Melakukan pelatihan sipang terhadap para karyawan. 5. Meningkatkan partisipasi para pelanggan. Peranan karyawan dan pelanggan dalam sistem penyampaian jasa. Faktor yang mempengaruhi partisipasi pelanggan. 1. Pelanggan. 2. Proses. 3. Jasa. Kesimpulan. Karyawan dan pelanggan memainkan peran penting dalam sistem penyampaian jasa, terutama dalam industri jasa yang bercirikan tingkat interaksi dan kontak pelanggan tinggi. Dalam merancang sistem penyampaian jasa yang efektif dalam manajemen jasa, terdapat beberapa faktor penting yang harus dipertimbangkan agar layanan yang diberikan dapat memenuhi ekspektasi pelanggan dan mencapai efisiensi operasional yang optimal. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Semoga apa yang telah kita sampaikan bisa memberikan manfaat dan wawasan baru bagi kita semua. Sekali lagi, saya menghargai kesempatan ini dan berharap kita bisa terus belajar dan berkembang bersama. Terima kasih.